Shalom, apa kabar? Gak ada orang kayaknya. Shalom. Sehat semuanya? Ya, baik. Teman-teman semua, sebenarnya saya sudah siapin khotbah yang sesuai dengan tema gereja kita, ya, tentang pemuritan. Tapi tiba-tiba kok ada dorongan yang kuat di hati saya ini, yang saya percaya ini Roh Kudus, untuk menyampaikan tema yang lain. Dan saya minta izin kepada pengurus yang ada, boleh nggak kali ini, biasanya saya taat tema, boleh nggak kali ini saya bawakan tema yang lain, yang ada di hati saya. Dan di-approve, disetujui. Hari ini saya mau bicara tentang on fire. Saudara siap? Amin? Masih nggak ada orangnya. Yang udah pulang nih. Ya, saya mau bicara tentang on fire. Teman-teman semua, di awal ini saya pengen tanya, boleh ya? Kenapa ya? Kadang-kadang kita ini orang Kristen itu malas doa gitu. Ibadah kadang-kadang malas. Ya. Ini kalau diselidiki dari kejujuran di hati yang dalam ya. Ya, kadang-kadang pelayanan juga ada malasnya gitu. Ya mungkin karena pelayanan karena apa? Sudah dijadwal oleh pengurus yang ada. Saya ada jadwal hari ini saya harus pelayanan. Ya. Lalu ketika saudara yang mungkin ikut IF atau belum ikut IF, Komsel, kalau diajak kayaknya malas gitu. Ngasih beberapa alasan, ngasih banyak alasan kira-kira gitu. Nah, padahal kita tahu ya bahwa doa itu baik. Betul ya? Bahwa ibadah itu sangat baik. Pelayanan apalagi. Komsel, IF itu baik. Cuman kalau boleh jujur, kenapa ya? Kok malas gitu? Ada malasnya. Ada gak tertariknya? Bawaannya seperti rada terpaksa gitu. Gak ada gairah yang besar. Boleh gak saya minta jawaban dari Bapak Ibu Saudara? Satu orang jawab, dua orang. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara kenapa ya? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa ya kita ini kadang-kadang malas? Boleh kasih jawaban saya? Pendeta itu harus sabar ya. Kalau ditanya enggak dijawab itu harus sabar. Boleh nggak? Saya mau turun nih. Iya, boleh nggak? Atau Kak Yola aja gitu. Izin saya turun ya. Boleh nggak kasih jawaban dong ke saya? Kira-kira kenapa gitu? Kita ini aja belajar ya. Kita belajar. Saya pengen menggali dari Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita ini kadang-kadang malas? Jujur aja. Sabar. Boleh dong 1-2 orang yang di depan boleh? Ya boleh. Daripada nggak ada. Daripada nggak ada. Jujur ya, jujur aja kita ya. Kalau kecapean. Oke, capek. Maksud akal. Ada yang lain? Ya. That's right. Zona nyaman. Ada lagi? Saya mulai seneng nih. Ada lagi? Wanita semua ya. Laki-laki kemana? Boleh satu orang lagi. Kenapa kita ini kadang malas dengan hal-hal rohani? Satu lagi. Ini nggak ada dosa kok, nggak dapat nilai nih. Kenapa? Ada kesibukan. Tadi dirimu apa, sis? Capek, sibuk, setuju ya? Nyaman. Bapak Ibu tahu nggak? Di Eropa itu kekristenan merosot tajam. Gereja besar-besar nggak ada isinya. Jemaat yang datang ibadah hanya orang-orang tua bergelintir doang. Ngapain? Dengar baik, karena mereka nyaman, itu betul.
Gini. Gue gak butuh apa-apa lagi. Ngapain gue doa? Gue udah baik semuanya. Dan dia lupa Tuhan, itu boleh kenyamanan. Kesibukan, kecapean boleh ya. Nah, saya belum naik lagi. Saya mau turun lagi. Tanya kedua. Ini pendeta rese nih. Tanya kedua. Kapan terakhir saudara berapi-api dalam Tuhan? Paling berapi-api dalam Tuhan. Paling on fire. Kapan? Ada yang jawab saya waktu ED. Tahu ED di Gereja Semanan Pusat? Ada ED. Ada yang bilang waktu camp atau retreat. Setelah itu, waduh, Kak, kita gila-gilaan untuk Tuhan. Ada yang ikut KKR, disembuhkan. Tiba-tiba dia, waduh, on fire. Nah, saya pengen tanya jemaat di sini, kapan kamu ngalami Tuhan seperti itu dan tiba-tiba on fire luar biasa? Kapan? Angkat tangan. Sabar lagi. Kapan Bapak Ibu? Ayo, kita nikmatin aja sore ini ya. Kapan saudara on fire? Paling on fire dalam hidup saudara. Selama saudara hidup. Kapan paling up? Rohaninya paling semangat berkobar-kobar. Kapan? Ini saya rada kesel nih. Kapan? Ayo satu orang lah, minimal satu orang. Saya gak akan pulang loh ini kalau gak ada satu orang jawab. Boleh? Yuk. Kesabaran saya udah mulai menipis. Mungkin lah boleh yang tadi jawab kali ya. Boleh. Bantu saya. Kira-kira kapan dirimu semangat luar biasa? Ede kan? Oh ini sama nih Ede. Ede itu waktu itu berapa sesi ingat gak? Ada berapa? 8-6 gitu ya. 1 bulan ya. Setiap hari Minggu kan dia. Nah setelah selesai itu on fire ya. Banyak yang ikut Ede. Saya kemarin ketemu Pak Widodo yang PIC Ede. Saya bilang Pak banyak orang dilawat Tuhan di Ede-nya Bapak. Iya Pak betul. Satu orang lagi. Tadi Ede. Ada yang satu orang lagi. Kapan Anda on fire banget dalam Tuhan? Hah? Ada? Oke, bro, namanya siapa bro? Morgan. Ya udah, saya skip ya. Saya tanya selanjutnya ya. Waktu itu ngerasain gimana rasanya? On fire gimana? Kangen keluarga. Terus ini gak? Pengen hidupnya untuk Tuhan, semangat untuk Tuhan, nyenengin Tuhan gitu. Ada gak rasa itu? Kuat ya? Tiba-tiba rajin doa gitu bener gak? Bener ya? Tiba-tiba pengen ke gereja terus, ibadah terus. Bener ya? Ada lagi yang ngerasain seperti yang sama? Ini pendeta mau ngomong apa sih? Saya mau ngomong gini ya teman-teman. Kenapa kadang kita malas hal-hal rohani? Jawaban saya adalah karena roh saudara padam. Dari wajah Bapak Ibu gak percaya sama saya. Kita buka ayat ya. Slide di depan, mohon bantu saya. Apa itu? Pendek banget. 1 Tesalonika 5 ayat 19 ngomong apa? Janganlah. Oh ternyata roh bisa padam. Sepakat ya? Oke. Lalu kalau kita bicara tentang rohani, 3 huruf pertama apa Bapak Ibu? R-O-H, roh. Ya. Kalau Bapak Ibu gak tertarik dengan hal-hal rohani yang tadi saya sebutkan lagi, doa, baca Alkitab, ibadah, pelayanan, komsel. Kenapa? Karena 3 huruf di depannya, rohnya padam. Gak nyala Bapak Ibu. Jadi kalau dia ajak hal-hal rohani, gak mau, pengennya rohana. Ya, kebalikan dari rohani, rohana.
Tiba-tiba kalau boleh jujur nih, scroll TikTok gitu ya. Kalau ada hal rohani nggak tertarik. Langsung di scroll. Tapi kalau ada hal-hal duniawi, malah bersifat daging, malah menikmati. Berhenti di situ. Kenapa? Karena rohnya padam. Saya pengen ke next slide. Wahyu 3:16. Next slide. Jadi karena engkau suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas. Tolong dibaca yang keras bersama dengan saya. 1, 2, 3. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Waduh. Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika Bapak Ibu malas-malasan rohani, itu masalah serius buat Tuhan. Amin. Jangan anggap biasa. Halo. Mungkin kita lagi break, kita lagi down. Kita lagi gak semangat biasa. No. Ayatnya ngomong serem loh. Kalau engkau gak dingin, gak panas, engkau suam kuku, aku akan memuntahkan engkau. Aduh, kayaknya bahasa saya gini. Kayaknya Tuhan, sorry ya. Kayaknya jijik gitu. Bisa juga kita terjebak dalam kemunafikan, betul? Kita pelayanan nih, kelihatan pelayanan, tapi hatinya gak untuk Tuhan. Kalau dikoreksi di hati yang paling dalam, gak ada dia untuk Tuhan. Mungkin untuk prestisnya diri sendiri. Supaya dilihat orang dia rohani. Supaya dilihat orang dia pelayanan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saya khawatir tiba-tiba Tuhan melihat hidup kita ketika kita suam kuku. Dalam tanda kutip dia ingin memuntahkan kita. Lalu, kenapa para rasul Tuhan Yesus, orang-orang murid-murid Yesus itu berani banget. Dia memberitakan Injil dikatakan dengan berani. Sampai ya diancam kematian. Mereka gak takut Bapak Ibu. Kita ambil contoh satu Petrus ya. Petrus itu ketika dia mau disalib, dia bilang gini, guys, tolong jangan salib saya seperti Tuhan saya. Saya nggak layak. Kelebihin ayo. Salib saya dengan terbalik, kepala di bawah. Dia sampai kayak gitu. Kalau kita mungkin ketakutan luar biasa, bodoh amat mau salib model apa gitu ya. Tapi dia nggak mau. Saya lebih hina dari Tuhan saya. Salib saya terbalik. Ketika ada satu rasul Yesus mau dilempari dengan batu, saya mati. Dia bilang gini, saya bersuka cita. Saya merasakan penderitaan seperti yang Yesus rasakan. Loh, mereka bersuka cita. Ada apa dengan mereka? Mereka gak takut dengan kematian. Bapak Ibu tahu gak? Murid-murid Yesus itu matinya gak ada yang happy ending Bapak Ibu. Ada diseret kuda sampai mati. Dilempari batu, dipenggal kepalanya. Yohanes itu digoreng dengan minyak panas gak mati. Sampai pemerintah di sana takut. Akhirnya diasingkan di Pulau Patmos. Di sana ada perbudakan dan dia jadi budak di sana. Tapi dengar baik, saya mau bilang apa? Semua orang-orang ini tidak pernah gentar dan takut apa-apa. Pertanyaan saya, kenapa? Karena mereka berapi-api Bapak Ibu. Kalau kita pelajari kisah para rasul ini, ditemukan gini. Ingat gak, waktu Yesus naik ke surga, dalam detik-detik Yesus naik ke surga, dia pesan gini, tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Ingat cerita itu? Ada 120 murid, betul? Nah, apa yang terjadi? Beberapa hari setelah Yesus ngomong gitu, turunlah Roh Kudus dicurahkan, itu Pentakosta. Apa yang terjadi? Mereka dibaptis Roh Kudus dan mereka dikatakan apa? Ada lidah apa? Api hinggap di mereka. Dengar baik. Sejak itu mereka nggak pernah takut lagi mati untuk Tuhan. Amin. Mereka berkobar nyala api. Rohnya bergerak terus. Dan apa yang terjadi? Mereka bergerak memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Mereka nggak takut diancam kematian. Dengar baik. Mereka sepertinya tidak terhentikan. Amin. Dan Bapak Ibu tahu, pengaruh mereka sampai hari ini kita rasakan. Haleluya. Betul? Sampai 2000 tahun kemudian hari ini,
kita rasakan dampaknya dari mereka. Mereka bergerak dengan sangat berani. Mereka diancam kematian, nggak apa-apa, lu bunuh gue happy. Mati adalah keuntungan. Bunuh aja, gue langsung ketemu juru selamat katanya. Saya pernah baca di buku Martir, salah satu orang mau dicungkil matanya, dia bilang gini, nggak apa-apa, cungkil aja. Hah? Lalu dia bilang gini lagi, nanti kalau saya nggak bisa melihat, saya akan melihat Kristus, juru selamat saya. Happy mereka, nggak ada ketakutan sama sekali. Nah Bapak Ibu, saya pikir firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, nggak ada pilihan lain. Bapak Ibu semua, kita semua ini harus kembali menyala. Katakan amin. Dan itu bukan option Bapak Ibu. Ya. Firman Tuhan hari ini pengen mengajak kita, ayo bangkitkan roh Bapak Ibu kembali. Katakan amin. Bangkitkan roh Bapak Ibu kembali. Roh Bapak Ibu harus menyala kembali. Katakan amin. Kalau roh Bapak Ibu menyala, Bapak Ibu gak terhentikan. Waktu saya dilawat Tuhan, saya lahir baru. Kapan? Waktu saya SMP. Saya ikut camp, retreat. Saya lahir baru di sana. Saya dilawat Tuhan luar biasa. Pulang dari sana, saya berhenti onani sampai hari ini. Saya tiba-tiba jadi orang yang suka doa. Dulunya saya ini berandalan. Saya suka tawuran, saya suka berantem sama teman-teman yang lain. Saya suka geng-gengan, naik motor dan sebagainya. Tiba-tiba ketika saya dilawat Tuhan, roh saya seperti dilahirkan kembali, saya menyala dalam Tuhan. Tiba-tiba saya jadi orang rohani banget. Saya sampai bingung, ada apa dengan saya? Saya suka doa Bapak Ibu. Si berandalan ini suka doa. Suka baca Alkitab, gak mau berhenti Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu gak? Saya pernah satu hari itu bisa baca Alkitab, bisa doa nyembah Tuhan. Satu hari 8 jam Bapak Ibu. Gak ada yang nyuruh. Saya menikmati hadirat Tuhan, sepertinya terus haus akan Tuhan. Seperti gini, kalau saya nggak harus makan, nggak harus kegiatan lain, saya pengen menghabiskan hidup dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu pernah ngalamin itu? Begitu bergairahnya dalam Tuhan. Sampai tiap hari nggak ada ibadah, saya ke gereja Bapak Ibu di kampung. Bapak Ibu tahu nggak? Ngelihat gedung gerejanya udah seneng, nggak ada ibadah nih. Saya naik sepeda, lihat gedung ibadah, senangnya minta ampun. Kenapa? Karena di dalam menyala. Kalau roh kita redup Bapak Ibu, bahaya Bapak Ibu. Kita jadi salah fokus seringkali. Kalau ibadah nih di gereja nih, kita mungkin dalam hati gini, kita gak fokus ke Tuhan. Seringkali yang gak esensi kita ributin. Itu kenapa AC gereja mereknya Cina ya. WL-nya bajunya gak pas. Kursinya agak miring ke kanan. Tiba-tiba kita nggak tertarik dengan Tuhan, redup roh kita. Saya mau bilang bahaya men. Saya pengen kita buka Roma 12 ayat 11. Roma 12 di depan sudah ada, saya akan bacakan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, karena akan kendor kalau roh kita padam. Biarlah apa Bapak Ibu? Rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Biarlah roh saudara menyala-nyala. Katakan amin. Tuhan pengen saudara bangkit rohnya. Amin. Kembali menyala lagi. Bapak Ibu, roh saudara nyala atau enggak, itu bukan tanggung jawab Pak Hengkiso. Roh Bapak Ibu menyala atau enggak, itu bukan tanggung jawabnya Tuhan Bapak Ibu. Roh saudara menyala atau tidak, itu tanggung jawab Bapak Ibu saudara sendiri. Bapak Ibu harus bertanggung jawab kerohanian Bapak Ibu sendiri. Kalau Bapak Ibu mengandalkan ibadah hari Minggu, seminggu sekali doang, saya berani bilang rohanimu akan redup dan akhirnya perlahan-lahan akan mati, padam. Gak bisa Bapak. Bapak Ibu harus bertanggung jawab dengan kerohanian Bapak Ibu sendiri. Saya tanya, tadi siang makan apa? Menunya apa? Soto, mungkin rawon. Makan apa? Babi. Oh gak apa-apa babi. Gak haram kok. Atau tuh di Kosambi enak banget tuh. Dapur Kudus kayaknya enak. Dosa. Bapak Ibu makan apa tadi siang?
Ya katakanlah soto ya. Nah, saya tanya nih, rohani Bapak Ibu sudah makan belum hari ini? Menu ayat Alkitab apa yang Bapak Ibu asup makan untuk roh saudara? Sudah makan belum rohnya? Bapak Ibu, kita ini terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan harus makan. Kalau satu hari tubuh kita makan harus 3 kali, saya percaya roh kita perlu makan Bapak Ibu. Amin. Kasih makan rohmu. Supaya nggak redup, supaya nggak padam. Itu tanggung jawab saudara. Kenapa saya jadi emosi? Saya punya komitmen dengan diri saya sendiri. Setiap hari saya harus dengarkan minimal 1 khotbah. Minimal. Dan minimal 1 pasal saya baca Alkitab. Kenapa? Saya harus bertanggung jawab dengan roh saya sendiri Bapak Ibu. Amin. Saya nggak bisa nyalain Pak Hengki. Pak Hengki kenapa sih? Gini-gini. Enggak. Itu tanggung jawab kita sendiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, boleh saya mengajak kita rohani sedikit lah ya. Dalam hari-hari kita ini. Ini akhir zaman. Betul? Ya itu kira-kira gitulah ilustrasinya. Makanan. Itu makanan rohani. Firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu gak pernah makan makanan rohani, rohmu akan loyo Bapak Ibu. Rohmu akan padam. Peranan akan surut. Apa yang ciri-cirinya roh padam apa? Kedagingannya kuat. Kenapa? Karena keinginan daging dengan keinginan roh itu berlawanan. Amin? Benar gak? Kalau Bapak Ibu rohnya redup, maka kedaginganmu akan kuat. Suka tersinggung. Suka gampang marah. Emosional. Lalu kalau ada masalah nih Bapak Ibu ya. Padahal masalahnya kecil. Tapi karena rohmu kecil, masalahnya terasa berat. Terasa besar. Terasa jadi raksasa. Padahal masalahnya kecil. Tapi dengar baik, ketika rohmu kuat, ya, lu ngadepin masalah, sorry ya. Bapak Ibu ngadepin masalah besar, tiba-tiba masalahnya jadi kecil, Bapak Ibu. Amin. Kenapa? Karena rohmu kuat. Jadi roh ini Bapak Ibu menentukan kehidupan kita. Betapa kuatnya kita atau tidak roh kita. Firman Tuhan hari ini menyarankan kita semua untuk yuk lebih banyak memperhatikan rohani kita atau roh kita. Amin. Yuk perhatikan lebih banyak. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Saya ngomong sedikit lah ya. Kalau kita selidiki peta zaman yang ada tertulis di Alkitab, itu Tuhan berkarya hanya 7.000 tahun Bapak Ibu. 7 hari. Ya. Zaman Adam, jentik saya ini kira-kira Adam lah, kira-kira gitu. 2.000 tahun kemudian itu zamannya Nuh. Ya, selesai. Zamannya Nuh, 2.000 tahun kemudian itu zamannya Yesus. Lalu dari zamannya Yesus sampai zaman kita, sekarang tahun Masehi kan, tahunnya Yesus kan. Tahun berapa sekarang? 2002? 2000 sudah habis. Oh masih 1000 Pak Jimmy. Bukan. Ini 1000 kerajaan 1000 tahun damai nanti. Setelah rapture. Jadi kapan rapture-nya? Ya ini detik-detik Bapak Ibu. Saya mau bilang gini, gak ada yang tahu memang kapan waktunya Yesus datang. Bahkan dikatakan hanya Bapa yang tahu, anak pun tidak, betul? Tapi kalau ngitung, kita bisa kira-kira nih. Apalagi semua akhir zaman, semua tanda akhir zaman itu sudah tergenapi Bapak Ibu. Ya prediksinya gini, Yesus itu meninggalnya umur berapa Bapak Ibu? Berapa? 33. Kalau dihitungnya Yesus lahir Masehi, berarti tahun 2000 berapa? 3 something. Sekali lagi, saya nggak bilang bahwa Yesus akan datang. Enggak. Tapi kalau lihat pada zaman ini, jangan-jangan ini waktu-waktu terakhir Bapak Ibu. Pertanyaan saya gini, apakah rohanimu sedang up? Sedang siap enggak? Woi.
Makanya ajakan firman Tuhan hari ini apa? Ayo mulai aware dengan rohanimu Bapak Ibu. Perhatiin baik. Jangan kita ini ngalir doang. Udahlah gini doang lah, biarin aja lah. Enggak. Hari ini firman Tuhan mungkin agak keras buat kita semua. Kita semua harus perhatikan roh kita Bapak Ibu. Saya pengen kita buka di Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku apa Bapak Ibu? Mencela ya, ini menegur. Karena engkau telah meninggalkan apa? Kasihmu yang kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah, apa ini? Betapa dalamnya. Ngeri ya. Halo. Betapa dalamnya kau telah jatuh. Lalu kita diminta apa Bapak Ibu lanjutnya? Bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Bapak Ibu, ayo on fire lagi, katakan amin. Yang amin masuk surga, katakan amin. Banyak, lebih banyak. Tadi saya bilang kan, ternyata kalau Bapak Ibu gak semangat rohaninya, suam-suam kuku, itu bukan masalah sederhana. Halo, itu masalah serius buat Tuhan. Jangan lagi menganggap itu remeh Bapak Ibu, amin. Kalau rohanimu gak semangat, dengar baik. Itu masalah serius di hadapan Tuhan. Pak Pendeta dari tadi ngomong aja, gimana caranya? Jadi gini Bapak Ibu. Kita perlu yang pertama itu jujur dengan rendah hati. Iya, saya akui. Rohani saya kayaknya melempem. Kalau orang mau berubah, dia harus rendah hati. Betul ya Bapak Ibu? Menyadari kekurangannya. Banyak orang Bapak Ibu, dia merasa gak perlu diubah. Jadi itu yang repot. Makanya pertama, perlu hati yang rendah. Akui, iya ya. Hati saya ini, roh saya ini kayaknya udah mulai meredup. Saya pelayanan karena jadwal. Kalau diajak IF, aduh dalam hati malas banget deh. Malas ngapain sih IF? Terus kita kasih berbagai macam alasan. Perhatiin saya sebentar Bapak. Kalau Bapak Ibu on fire, sibuk itu gak ada. Halo? Capek itu gak ada. Percaya gak? Kurang percaya. Sabar. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah jatuh cinta? Angkat tangan, jatuh cinta. Yang enggak ngapain aja. Pernah jatuh cinta kan? Ingat gak waktu jatuh cinta, Anda gak capek ketemu pacarmu? Ada? Gak ada. Bener gak? Lu capek kayak apapun, berdiri langsung. Iya semangat, ayo saya bisa. Saya gak capek. Tiba-tiba gak capek. Kalau lagi jatuh cintanya luar biasa, berapi-api. Ya, kamu tiba-tiba sibuk nih. Waduh, mau temu klien tiba-tiba. Klien-klien itu gak penting. Saya bisa aja pokoknya, bener gak? Ini yang senyum-senyum pasti ngalamin nih. Bener gak? Saya itu waktu jatuh cinta sama pacar saya dulu, sekarang jadi istri saya. Kita janjian doa pagi Bapak Ibu. Rohani banget ya, kebetulan aja kayaknya. Jam 5 pagi doa pagi, saya jemput kamu ya. Oke. Bapak Ibu tahu, jam 2 saya sudah bangun, jam 3 saya sudah di depan rumahnya. Doa pagi jam berapa? Jam 3 pagi saya sudah di depan rumahnya. Jam 2 itu siul-siul, semangatnya luar biasa. Ngantuk gak? Enggak. Kenapa? Karena ada cinta yang menyala, setuju? Dengar baik, kalau Bapak Ibu menyala, gak ada yang bisa hentikan Bapak Ibu, katakan amin. Bapak Ibu gak takut apa-apa. Bapak Ibu akan, ini contoh gerimis hujan lah ibadah. Bapak Ibu akan temukan banyak cara untuk tetap datang ibadah, betul? Kalau Bapak Ibu meredup, Bapak Ibu akan menemukan banyak alasan. Benar gak? Hujan lah, nanti masuk angin lah, kerokan lah. Kenapa? Karena rohnya redup.
Kenapa saya jadi marah-marah? Ya, tapi kalau Bapak Ibu on fire, wah, gak ada yang bisa menghentikan Bapak Ibu. Pencobaan sudah datang, siap-siap. Langsung konsentrasi hilang. Oke, saya mau tutup dengan kesaksian. Satu hari saya dengan tim misi, pelayanan misi di Pati dan Juwana Bapak Ibu. Dan di sela-sela misi itu kita ada kunjungan ke rumah-rumah ya. Doain orang sakit dan lain sebagainya. Tiba-tiba kami itu di jalan bertujuh, berdelapan. Kita bercanda-bercanda, happy-happy gitu kan Bapak Ibu. Tiba-tiba ketika masuk rumah satu jemaat, tiba-tiba kita semua hening Bapak Ibu. Kenapa? Karena rumahnya itu serem banget. Bukan ada hantunya, bukan. Rumahnya itu tanahnya, lantainya masih tanah. Rumahnya dari bambu, tahu? Belakangnya rumah itu sudah roboh. Ketika kami masuk, itu bau pesing dan kotoran manusia ada di situ. Ternyata ada suami istri yang sudah tua, satu Bapak Jani namanya, umur 80 tahun, dan istrinya umur 65 tahun. Mereka itu lumpuh Bapak Ibu. Dan maaf kata kalau pipis di situ, kalau buang air di situ. Dua-dua lumpuh, udah sepuh, gak ada keluarga. Kita tiba-tiba semua diem semua. Ngeri banget, ini kayak kandang hewan. Kita langsung diam. Apa yang terjadi Bapak? Saya mulai tanya, Pak, keluarganya di mana? Dia bilang gini Bapak. Anak-anak saya dan semua keluarga besar saya meninggalkan saya. Lah kenapa Pak? Karena saya jadi Kristen. Saya ikut Tuhan Yesus. Mereka gak mau. Dan mereka ngomong gini Pak Jimmy. Kalau Pak Jani mau kembali ke agama yang semula, nanti hidupnya kita biayain semua. Dia hanya dapat makan dari RT 1 bulan itu 60.000 Bang. Satu orang. Berarti satu hari satu orang 2.000. Makan 3 kali Bang. Yang membuat saya merinding, dia bilang gini Bapak Ibu. Kita ini nangis semua Bapak Ibu di dalam. Nangis semua. Aduh kok sampai gini ya. Lalu ini yang membuat kita merinding. Pak Jani ngomong gini. Gak apa-apa. Sampai saya mati. Kayak gini terus. Saya tetap ikut Yesus. Lumpuh. Sangat miskin. Rumahnya roboh. Dia mau hidup enak bisa gak? Bisa. Dia tinggal bilang sama saya balik lagi ke agama saya. Dia bilang enggak. Sampai saya mati, saya gini gak apa-apa. Saya tetap ikut Yesus. Kenapa? Karena di sininya menyala. Coba kalau gak menyala. Apa yang terjadi? Bapak ini langsung murtad. Betul? Beberapa hari kemudian saya dikabari Bapak Jani meninggal. Tapi kita semua bersuka cita karena meninggalnya di dalam Tuhan Yesus. Saya mau bilang apa? Pastikan roh kita ini menyala. Maka Bapak Ibu akan tidak terhentikan. Menyala. Kita medical check up boleh pelan-pelan? Biar romantis dikit. Coba boleh gak kita ini pribadi, lepas pribadi, koreksi diri. Kira-kira saya kasih angka aja ya biar membantu ya. Contoh ratingnya itu 1 sampai 100. Kalau 100 itu rohanimu sedang luar biasa up. Nah jawab dalam hati kira-kira dengan jujur. Rohanimu ratingnya berapa hari ini? Apakah 40, apa 30, apa sedang 60 dan sebagainya. Lalu kita ada upaya serius Bapak Ibu. Untuk apa ya? Untuk take care ini. Untuk buat sesuatu buat roh kita. Salah satunya yang saya bisa sarankan adalah gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rohaninya down luar biasa. Sepertinya sedang mati dalam tanda kutip ya. Boleh ya dipaksa sedikit. Dengerin khotbah 1 hari 3 kali Bapak Ibu. Jangan sekali, gak mempan. Aduh Kak, 1 kali aja hampir gak pernah. Gak apa-apa, ini kan kita mau ada perubahan.
harus seperti disuntik obat keras sedikit Bapak Ibu. Supaya apa? Bangun. Kalau parah matinya, rohaninya, kita kasih treatment yang pendek-pendek, kecil-kecil, nggak akan bangkit Bapak Ibu. Amin, setuju gak? Nah, kalau baca Alkitabnya malas, saya punya tips lagi nih. Bapak Ibu download aplikasi Alkitab yang audio. Jadi nggak usah baca, tapi dengerin. Ada headset di rumah? Headset. Kamu naik motor, mungkin ada yang naik Transjakarta, dan dengerin apa? Dunia, TikTok, Ayu Ting Ting. Saya nggak melarang, kurangin, boleh? Lalu perbanyak yang rohani. Supaya apa? Kita sedang dalam rangka membangunkan roh kita, katakan amin. Baca Alkitab sebanyak mungkin, itu makanan buat roh kita. Lagu-lagu yang liriknya dari Alkitab, dengerin Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Firman itu adalah kehidupan, amin. Firman Tuhan itu kehidupan. Dengerin Bapak Ibu. Maka saya percaya gini, dalam waktu 2-3 minggu, 1 bulan ke depan, roh Bapak Ibu pelan-pelan mulai bangkit, amin. Ada kebangunan di sini. Tiba-tiba pelan-pelan mulai up. Tiba-tiba mulai naik. Tiba-tiba mulai naik. Buat komitmen dengan dirimu sendiri. Minta pertolongan Roh Kudus, katakan amin. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Amin, Jesus. Boleh setiap pribadi koreksi diri masing-masing. Saya gak peduli saudara Kristen berapa lama. Saya juga gak peduli seberapa banyak engkau pelayanan. Saya gak peduli itu. Tapi boleh gak hatimu jujur dengan dirimu sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana kondisi kerohanianku hari-hari ini? Apakah engkau sedang di bawah yang luar biasa? Orang lain gak tahu. Sepertinya engkau baik-baik saja. Tapi ada sesuatu yang gak beres dalam hidupmu. Rohanimu sedang sekarat. Rohanimu sedang redup luar biasa. Saya kasih waktu sebentar, beberapa detik ke depan untuk buat komitmen pribadi yuk dengan dirimu. Saya mau bangkitkan rohku Saya mau bangkitkan rohku on fire kembali. Tuhan tolong kiranya. Ya. Bapak Ibu, saya khawatir Bapak Ibu. Firman Tuhan ada yang bilang gini. Yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Dan yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Bapak Ibu jangan sampai kita yang awalnya berapi-api ikut Tuhan, tapi hari ini kita yang paling belakang Bapak Ibu. Saya percaya Tuhan gak mau kita ada di posisi itu, amin. Saya mau kita ayo bangkit kembali. Come on fire lagi. Untuk Tuhan. Biar rohmu menyala-nyala dikatakan firman Tuhan. Come on bangkit. Yes. Mari taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa khusus buat engkau. Bapa dalam nama Yesus, Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan mereka di dalam dada mereka, di dada mereka Tuhan. Engkau lihat kedalaman hati mereka ya Bapa. Beberapa dari mereka mungkin ada yang redup rohnya, bahkan sekarat, bahkan mati ya Tuhan. Hamba berdoa khusus kiranya Engkau menjamah mereka dalam nama Yesus. Engkau menjamah mereka. Engkau bangkitkan mereka kembali. On fire lagi Tuhan. Supaya mereka tidak terhentikan oleh apapun. Roh Kudus bekerja buat mereka saat ini. Bergerak di tengah-tengah mereka saat ini Tuhan. Oh Tuhan Roh Kudus. Jamah mereka. Jamah mereka. Dalam hari-hari mereka ke depan. Roh Kudus kiranya bekerja. Hamba berdoa dengan sungguh. Kiranya Engkau bergerak buat hidup mereka Tuhan. Membangkitkan mereka. Mereka adalah pasukan tentara-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan mereka terlelap, tertidur ya Tuhan. Bangkitkan mereka Tuhan. Bangkitkan mereka. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biar firman-Mu termaterai dalam hidup mereka. Jadi kekuatan buat mereka.
dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, silakan duduk.